Numpang berpakaian dulu. Numpang polisi berpakaian berpakaian dulu. Numpang berpakaian dulu. Artinya polisi mohon berpakaian dulu. Itulah tadi Bandung Masuk Penambang, persembahan keempat RRI Penambang. Maraton dipastikan. Maraton ada budaya haruslah lestari. Tidak dapat sebelum kita masih bersama Bapak RRI Pangkal di Sriwijaya Pangkal. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam bicara dulur-dulur di mana pun berada, dan untuk di kesempatan pagi ini kembali ya Pecah Biasa di Pro 4 FM Palembang. Ini kita punya program obrolan komunitas di mana kita bakal mengundang kawan-kawan komunitas dari Kota Palembang atau bahkan Provinsi Sumatera Selatan untuk kita ajak berbincang bersama, dan tentunya kita bakal gali ya mengenai kegiatan ataupun juga apa yang mereka lakukan di komunitas yang saat ini digeluti ya. Dan di Pro 4 FM Palembang pagi ini kita sudah kedatangan tamu luar biasa. Ini ada kawan-kawan dari komunitas apa nih? Oke, ini kita buka duken ya karena tadi belum hafal nih nama komunitasnya. Oke, ini ada kawan-kawan dari komunitas talent dan profesional MC. Oke, kita kenalan duken. Ya, selamat pagi. Pagi. Sehat? Alhamdulillah, pagi sehat nih ya nih. Bisa apa cak mano Miss? Yo kalau aku cak ini aja. Oh iya, langsung ditanyain ya. Iya, karena Miss Epa agak gugup kayaknya Mas ya. Cana ujian kenaikan kelas ya laju gugup ya. Oke, nah ini tadi juga sudah diunjuk dikit namanya. Ini ada Miss Eva ini namanya ya. Miss Eva ini seorang teacher kindergarten dan juga entertainer. Oke, Miss Eva semangat. Semangat Kak Ilham. Pastinya ya. Nah ini kalau kita boleh tahu teacher kindergarten ini apa nih Miss Eva? Iya, kalau di Palembang ini bahasanya tuh guru taman kanak-kanak. Oh, itu bahasa kerennya ya. Iya, bahasa Luar keren. biasa. Bahasa orang kita lah itu. Dan juga sebagai seorang entertainer ya. Iya, betul sekali. Wih sibuk ini pasti dengan dua kegiatan itu, belum yang lain-lainnya juga Iya, nih. jadilah untuk nambah-nambahin kocekan kata orang tuh ya. Bukan lagi nambah itu, malah sudah banyak niat ya. Oke, dan Miss Eva kali ini tidak dewean. Ini juga sudah direwangi dengan ada Mas Emi Prayoga. Hai, halo Wong Palembang. Wow. Wong Sumsel juga. Wong Sumsel galo-galo ya. Iya. Ini ada Mas Emi Prayoga. Ini kalau kita baca background aktivitasnya banyak nih. Iya. Sebagai MC wedding, MC all event,
musik director, ada juga owner Kapur Siri, manajemen ya, dan juga kreator video dan juga penyiar radio. Betul. Ini ya, caknya saingan kita juga ini. Tidak juga, itu dalam munian sih kalau Oh, sekarang lama. tidak Tidak lagi ya. Iya. Oke. Biar menuhi CV-nya biar di sini, Mas. Baik. Dan tentunya ini mengenai tema kita untuk di pagi ini mengenai berkiprah dengan bakat dan juga hobi yang dibayar. Tadi kan kita sudah sedikit mengenal background dari masing-masing Miss Eva dan juga Mas Emi ya. Iya. Yang tentunya ini sangat menginspirasi pendengar kita yang tentunya saat ini juga mungkin lagi monitor di channel YouTube Pro 4 Palembang atau bahkan yang lagi menangkap siaran kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga di 88,4 MHz tentunya ya. Ini kenapa kita sebut keinspirasi karena ini hobi yang dibayar nih. Betul. Karena hobi yang dibayar ini sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Kita mungkin ke Miss Eva dulu. Pertama kali nih Miss Eva apa namanya itu sesuai dengan tema kita ini merasa kayak asyik untuk menjadi seorang entertainer ini apa yang mendorong awalnya nih Miss Eva? Iya, payo kalau cak itu. Nak dijawab sekarang apa? Besok. Atau pada maghrib kali. Jadilah cak nunggu 2 minggu lagi apa. Sekarang lah Miss. Payo kalau cak itu. Jadi untuk Mang Cek bicek di rumah, hobi aku nih sebenarnya dari dulu. Apa tuh? Ngoceh-ngoceh terus ketemu-ketemu dengan wong. Iya. Jadi waktu itu awal mulanya senang ngobrol sama wong dan ketemu lagi sama kawan-kawan yang cocok sama kita. Cak uji bahasa wong tuh Iya. sefrekuensi. Oh susah Betul. nyebutnya ya. Nggak usah cak tepletot ego tuh. Iya terus kayak apa lagi nih Miss? Jadi dari situ kepengen ngembang ke bakat dewek. Tidak perlu belajar kata orang tuh, tapi punya frekuensi dewek dengan punya ciri khas kita dewek. Jadi masing-masing punya ciri khas. Terus kalau kita galak berkembang, ya dari kita tuh lah sebenarnya. Jadi kalau kita ada kemauan, insya Allah akan ada jalannya juga Miss Eva ya. Amin. Oke, dan untuk saat ini Miss Eva aktifnya kalau untuk entertainernya tuh sebagai apa nih? Sebagai cari-cari talent, terus sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya kita diminta uang untuk ngoceh, ya ayo kita ngoceh ke. Oke. Kalau misalnya disuruh uang kita nyari talent, contohnya misalnya kalau ada event-event di Palembang ini, kita punya kru, jadi sesuai dengan kebutuhan dari konsumen kita. Kalau dia nak minta kita cari ke penari atau yang agak-agak melambe-lambe dikit, ayo kita aja ke Pacak ya. Pacak Galo. Oke, jadi artinya di sini juga Miss Eva merangkap sebagai seorang manajer di sebuah agensi itu ya. Kira-kira cak itu. Manajemen kayak itu ya. Apa dong boleh dikasih tahu ke pendengar kita mungkin ada salah satu talentnya juga yang lagi monitor. Apa nih yang digeluti untuk agensinya ini tadi namanya? Iya, kira-kira cak ini. Kalau pagi tuh kita ada kegiatan rutin, wajibnya sebagai guru TK. Jadi setelah itu kita waktu yang free setelah ngajar itu kita gali lagi potensi yang ada dengan kita. Contohnya misalnya cak agak kebesaan dikit, kita nih guru modeling juga. Oh, ada guru modeling Iya. juga. Wah, Jadi ini untuk belenggok-lenggok tuh misalnya kalau ada orang butuh minta ajari. ayo kita Wih, buyur. luar biasa. Mengingat ini potensi Sumatera Selatan yang kalau kita juga di tingkat nasional pun selalu menjadi pemenang ya. Betul. Jadi sebagai sangat mendorong juga untuk generasi penerus bahwasanya Sumsel sudah dilirik nih oleh banyak uang karena memang potensinya luar biasa sekali. 3 tahun berturut-turut pasti udah tahu kan ajang apa itu ya. Betul. Iya, terus sudah itu Kak Ilham kita Iya. tidak pacak berdiri dewek kata. Tidak Itu. tegak. Salah Karena- satunya ada kawan kita yang di sebelah ini yang ganteng. Iya, Ya. karena memang pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Betul. Pasti dia butuh dengan bantuan uang lain ya. Nah, begitupun tadi yang sudah sedikit di-spill oleh Miss Eva ada Mas Emi Prayoga. Iya, Wih, betul. tadi ini juga sebagai event lagi menjadi MC event, MC wedding dan lain sebagainya. Kita pengen tahu kesibukan saat ini yang memang fokusnya Mas Emi itu di mana sih? Sebenarnya kalau aku sih lebih kalau untuk MC itu freelance kayak gitu kan. Tapi kalau gawean yang benar-benar pure nunggu gaji sebulan itu aku tuh marketing perumahan kayak Oke. gitu. Nah, tapi kalau untuk di MC ini ya karena kan kita ini punya komunitas, kita punya teman
yang mana setiap dia ngejob itu selalu ngajak kayak gitu kan. Gitu. Jadi di situ aku lihat kenapa mereka bisa, aku tidak kayak gitu. Sebenarnya kalau dunia per MC ini mulai dari 2003 sudah mulai. Oh, kayak sudah gitu lama kan. ya. Sudah lama. Cuman berani teman juga ngerasa butuh kayak gitu kan, ya udah deh akhirnya ikutan juga kayak gitu. Karena sebenarnya otodidak juga sih, ngelihat teman kok dia bisa pacak ngapa kita tidak kayak gitu kan. Ya semakin kesini ya alhamdulillah banyak, mulai dari WO selalu nginvite kayak gitu kan buat acara-acara wedding, gathering kayak gitu. Terus semakin kesini juga aku berpikir ngampo ida aku buka IO atau WO sendiri kayak gitu. Makanya ada yang namanya itu Sekapur Siri Management. Nah disitulah mulai sudah banyak, bukan dari MC baik, kita juga siapin talent, kita juga siapin kru di situ, treatment pengantin maunya cak mano kayak gitu. Semakin sini juga aku kan setiap ada event atau acara kan biasa bantu-bantu temen juga buat ngedit-ngedit video kayak gitu kan. Sebelum mereka perform aku selalu kasih kayak template dulu kayak gitu. Jadi tahu oh ternyata ada event kayak gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah masih berguyur kayak gitu Katung Palembang. Jadi banyak hal yang dilakukan juga ini Mas Emi ya mengenai kegiatannya tadi. Nah ini 2003 ini awal mula Mas Emi terjun ke dunia entertain lah ya kita nyebutnya ya, karena MC ini juga termasuk ranahnya entertain juga kan kayak gitu. Betul. Nah 2003 itu melihat kondisi Kota Palembang apakah sama dengan kondisi saat ini yang sudah bermunculan banyak dengan MC di mana-mana? Oh jauh nian. Kalau zaman dulu kan sistemnya no modern kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu atau kita tidak dapat dari kawan tuh kita tidak bakal dapat kayak gitu. Kalau sekarang kan ya media sosial banyak kayak gitu kan. Jadi kita bisa share, kita bisa kasih ke media sosial tuh pasti orang bisa lihat. Kalau zaman dulu tuh susah nian kayak gitu. Jadi kalau kita tidak katik temen yang bener-bener dia punya channel untuk ngajak kita bergabung susah. Jadi kayak ngerangka kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang tidak. Kecuali kalau zaman dulu kita punya teman kenal, aku mau nikah nih, tolong bantu buat MC kayak gitu. Itu poin juga sih menurut aku. Tapi kebanyakan sih dapatnya dari kawan kayak gitu zaman dulu. Jadi memang zaman dulu itu kita perjuangannya luar biasa ya. Bener. Rintisannya terasonian itu nah. Iya benar nih ya. Begitupun untuk di zaman sekarang sebenarnya juga ada sih perjuangan juga, cuma tetap di sini kata Mas Emi tadi zaman sudah berubah kan, sosmed sudah ada, dia juga bermunculan banyak WO, banyaknya event organizer juga yang ada di Kota Palembang ini menjadi suatu wadah untuk generasi-generasi yang punya bakat sehingga bisa dikembangkan di situ ya. Oke, nah ini mengenai bakat yang dikembangkan tadi kan Miss Eva juga sebagai seorang pelatih modeling. Nah, kita pengen tahu sih untuk dasar awal dulu nih sebagai seorang modeling. Mungkin pendengar kita punya anak atau bahkan dia dewe pengen menjadi seorang model yang profesional. Ini apa yang harus punya awal dulu? Betul. Jadi untuk seluruh pendengar di Palembang dan sekitarnya, jadi kalau misalnya punya anak atau diri sendiri pengen mengembangkan bakat modeling itu, jadi modal utama itu keberanian dulu, keinginan dulu. Jadi cantik itu nomor sekian. Bonus ya. Bonus. Nah, terus kalau misalnya latihan tuh harus serius. Jadi kita harus tahu trik-trik untuk menjadi seorang model itu. Yang pertama tadi yang ada kemauan, terus ada keberanian. Memang benar-benar harus dijiwai. Jadi untuk pendengar sekalian, jangan khawatir tidak bisa. Jadi kita nih sebenarnya diciptakan Tuhan nih punya talenta dewek-dewek. Jadi kalau memang dunianya ke modeling, teruskan. Jangan kalau sekarang biasanya galak melok-melok wong. Itu tuh yang sulitnya di situ berkembangnya Miss ya. Iya, kita ndak katik kemampuan tapi kita nak melokin gaya wong. Itu dia. Sebenarnya Cak Uji Wong tuh harus dari passion kita dulu nih awalnya itu. Jangan sampai ini bakat yang timbul malah paksaan Mbak itu. Betul. Jingo. Apalagi kalau kadang-kadang bakat wong tua dulu yang terpendam. Ayo. Jadi nak diteruskan ke anaknya tidak mampu. Itu sayang juga ya. Sayang banget. Kecuali bekat tidak apa-apa ya. Lain itu. Lain lagi. Lama itu udah hilang-hilang ya kalau bekat ya. Apalagi bekat sakit hati. Itu lebih tidak kelihatan itu. Tapi kalau Miss Eva juga jingo anak dedeknya nih mungkin yang ada di modeling tadi. Potensi anak-anak Palembang sejauh ini yang anak-anak atau remajanya bagaimana menurut Miss Eva? Alhamdulillah
Latte Jingok sekarang Aha. 3 tahun ke belakang Ya. itu sudah ada menghasilkan sudah dilirik tadi kata Kak Ilham Aha. ya. Jadi itu mungkin untuk kedepannya lagi jangan takut untuk mencoba. Kalau Oke. memang dari diri kita kepengen. Mhm. Jadi kalau kesampingkan yang lain. Oke. Jadi kalau benar kata Kak Emi tadi, kalau uang lain bisa ngapa kita tidak bisa. Mhm. Tapi tidak juga boleh maksa ke diri. Itu harus lihat dulu nih apa yang ada di dalam diri kita, itu yang kita gali ya Miss Epa ya. Betul. Oke baik, nah kalau dari Mas Emi juga nih tadi kan sebagai seorang MC, untuk menjadi seorang MC awal dulu nih apa yang harus dipegang? Kalau dulu aku tidak terjun dulu ke MC. Oh, bukan ya? Dulu aku ikut-ikut zaman dulu itu jadi penyiar juga kalau tidak salah. ini radio 2000. mana itu kalau boleh Di dikasih tahu? veteran. Oh, yang di veteran itu Iya, ya. radio anak muda itu zaman dulu. Tren musik Indonesia. Musik Indonesia, Hai Elters kayak gitu kan. Zaman dulu nih kan itu lulus SMA kalau tidak salah. Jadi zaman dulu tuh aku galak ngirim-ngirim atensi kayak gitu Mas, kirim ke sana. Oh, ngelihat enak ternyata ruangan CC ini. Nah, aku juga dulu kerja di salah satu perusahaan retail di Palembang ini. Sambilan. Sambilan. Jadi ngelihat temen itu jadi announcer, ngelihat aduh Asik ya? asik ini Mas Puji namanya kayak gitu kan. Pujiyama. Puji Yamato. Aduh. Ada Puji Yamato. Jadi aku kayaknya keren deh. Jadi kita ikut segala macam. Ternyata channelnya Mas Puji ini sudah besar Banyak. pada zaman itu kayak gitu kan. Jadi dia ikut tuh MC. Jadi ngelihat oh ternyata ini harus jadi master kayak gitu, Oke. jadi guru. Tapi di sini kita mematahkan sedikit tadi bahwasanya ikut-ikutan tuh boleh ya. Eh, Asal kita punya kemampuan. Iya, kita lihat skill kita dulu kayak kita gitu. lihat skill kita dulu. Jangan maksa kemampuan kita dengan keterbatasan kita, tapi Bener. kita tidak ada mampu. Takutnya kaki yang ngelihat apaan sih kayak gitu. Nah, Beda ya. iya, jadi ikut-ikutan itu dalam artian kita tuh sudah punya skill. Walaupun sebenarnya ngelihat waktu pertama kali ngelihat beliau itu nge-MC emang luar biasa kayak gitu kan. Mas Pujiyama tuh siapa yang tidak tahu ya. Terus maaf aku potong balik ke Miss Epa tadi dunia modeling. Ternyata Miss Epa ini pernah ikut modeling juga di sini Oh, Miss ya. di sini? Tahun berapa ya itu 70? Ini senior kita Cerita ini. Cak, mana ceritanya Bagaimana itu? waktu di sini di RRI ini kenangannya dulu? Iya itu mungkin sekitar 25 tahun yang lewat. Waduh, senior kita nian ini ya. Iya jadi waktu itu Melo perwakilan dari tempat kuliah, Oke. baru masuk kuliah. Jadi Melo itu lomba modelingnya, alhamdulillah dapat juara sikok. Wah. Iya. Jadi Juara pemenangnya ya sikok. Miss ya. Ya, jadi sampai sekarang pialanya masih ada. Oh masih ada. Masih ada. Oh, luar biasa Acara itu. di Atrium itu. Wih, ini ya mudah-mudahan ada petinggi kita juga yang lagi monitor ya. Ini salah satu alumni pemenang yang pernah ada ikut dalam kompetisi kita di sini ya. Iya, waktu itu kalau tidak salah yang ngadongnya FKPPI. Oh gitu, penyelenggaraannya di sini. Oke baik. Nah ini kembali lagi di Mas Epi tadi ya. Kalau dulu sih awal menjadi seorang penyiar radio itu malah justru pada saat SMA. SMA sudah mulai sama sih kayak Mas Emi tadi ya, Jingo penyiar sih asik ya. Namun kita disebut segala macam. Awalnya kita sering-sering kirim atensi juga, namun disebut jadi senang. Akhirnya ada suatu ya kayak audisi lah itu. Masuk enggak taunya. Iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng. Jadi waktu itu kelas 3 SMA, pagi sekolah, siang, malam, sore itu siaran. Keluar dari radio ini masuk ke sini sampai akhirnya di Palembang ada 4 radio. Oh, banyak berarti sudah. Jadi pengalaman. artinya memang di sini Mas memang benar ya kita tuh apa namanya itu kalau memang sesuai dengan minat dan juga apa yang ada di dalam diri kita itu ternyata untuk mengembangkannya akan lebih nyaman ya. Betul, apalagi itu fashion. Kita ambil contoh kayak gini. Seandainya kita tuh MUA lah kayak gitu. Ya. Sebagus apapun dia punya produk tapi dia tidak punya skill, dia percuma kayak Itu. gitu. Memanfaatkan produk itu. Nah, itu juga fashion kita kayak gitu kan. Ya. Semampu kita bisa ngoceh atau kita misalkan fashion kita di dunia ini ya udah kita harus gelutin kayak gitu. Cuman jangan menjadi satu patokan. Kita harus cari sumber rezeki kita di situ karena sebenarnya itu hobi kayak gitu kan. Dan lama-lama betul hobi yang dibayar. Yang dibayar kayak itu. gitu. Karena itu yang asik Mas ya. Betul sekali. Dan kalau Miss Eva mungkin bisa sharing pengalamannya nih mungkin sejauh ini dengan kesibukan sebagai seorang tenaga pendidik dan juga sebagai seorang pelatih modeling, pengalaman yang pernah dilalui itu kayak bukan juga pengalaman buruk sih, lebih ke kayak
apa ya, suatu kenangan yang ndak sulit untuk dilupakan. Apalah bisa Pak? Pernah ketemu anak didiknya yang sulit untuk menyerap apa yang dilatih kayak itu pernah? Iya, jadi kalau untuk tenaga pendidik itu, Aha. aku punya pengalaman di TK. Nah, kita ngajarin apa, dia ngajarin apa, karena apa ini? Contohnya, waktu di rumah dia biasa pakai bahasa Inggris. Nah, Umpak ke tempat kita tadi. Iya, nah, kita coba pakai bahasa kita, nggak ngerti-ngerti dia. Nah, itu. Nah, terus waktu itu kita nak ngajarin baca. Waktu nak ngajarin baca, contohnya TOTO PAP. Oke. Topi semestinya. Nah, dia bacanya tupai. Tupai. Yang malah ke bahasa Inggrisan tadi itu bawa ya. Tadi tupai. Jadi untuk pendengar juga, bahasa Inggris itu memang perlu, tapi diutamakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia dulu. Itu yang penting. Karena kita belum tinggal di Inggris kan. Betul. Kalau bahasa Inggris itu ya sampingan. Iya. Apalagi kalau misalnya di rumah dia punya pengasuh. Sisip dikit pakai bahasa Jawa. Nah, itu dia. Sulit kaki aja minta ambil ke ini cangkir sampai sudu kaki itu. Nah, itulah jadi contohnya kalau bisa kita tuh sebagai tenaga pendidik jangan dulu mengutamakan bahasa lain. Apalagi anak-anak ya. Iya. Takutnya kaki dia sampai dewasa malah justru lidahnya untuk lidah bahasa Indonesia atau bahasa Palembang agak terpletot. agak sulit mah itu. Agak becek, nggak ada ojek. Tapi itu memang menjadi suatu warning juga ya, Miss Eva ya, sebagai pendidik, karena memang perlu niat kita tuh menanamkan bahasa ibu. Ini sebagai awal dasarnya kayak itu. Nah, kalau untuk bahasa Inggris ya itu sebagai penunjang. Betul. Walaupun memang untuk zaman saat ini bahasa luar itu memang sangat dibutuhkan juga kayak itu nah ya. Nah, kalau dari Mas Emi, pengalaman juga pernah mungkin MC tiba-tiba hujan deras. Kalau dulu sih alhamdulillah sih kalau pengalaman MC nggak ada sih, fine by sih. Yeah. Kalau aku dulu kan selain MC aku juga dancer kayak gitu Oh, kan, bisa penari dancer Melayu, juga. iya. Nah, yang lebih lucu tuh pengalaman pas nari kayak Oke, gitu. Jadi bagaimana pas tuh? pada pakai apa namanya itu cak songket kayak itu melorot. Itu pengalaman yang menurut aku malu kayak gitu kan, ketemu uang, dilihat uang kayak gitu. Itu sih pengalamannya pas pada saat nari Melayu tahun berapa kayak gitu, dalam hunian kayak gitu. Tapi kalau untuk MC alhamdulillah selama ini sih tidak ada kendala sih kayak gitu. Cuman terakhir ini yang lucunya itu pas akad B yang tempatnya itu pindah ke pojok panggung karena di dalam itu tidak muat. Oke, itu. Iya, jadi kita langsung kasih waktu paling 5-10 menit, fotografernya minta di luar kayak gitu kan. Itu basic. Kalau pengalaman, kalau yang lain enggak ada sih. Kalau hal teknis kayak itu kan biasa kan terjadi Iya, ya. biasa Nah, terjadi. ini untuk menyikapi sebagai seorang profesional karena kita dibayarkan Betul. supaya baik uang yang dari pihak IO atau dari manajemen atau bahkan dari tuan rumah yang membayar kita itu tadi tidak kecewa. Mas Emi biasanya menjaga profesionalitas itu kayak apa? Aku sih yang paling penting itu harus ngejaga mood pengantin dulu sih. Oke. Itu yang paling penting. Kalau untuk keluarga sih ya kita itu nomor 2 karena kan ini kan event mereka kawin kan seumur hidup kayak gitu kan. Jadi jangan sampai mereka tahu kayak gitu apa yang terjadi di lapangan kayak gitu. Yang penting mereka duduk manis cantik di situ. cantik kayak gitu kan, ya senyum kayak gitu. Untuk yang terjadi di belakang itu mereka tidak perlu tahu karena ya tahu lah dewek ya Mas ya, namanya pengantin kan dia pasti banyak pikiran kayak gitu. Makanya setiap ada event atau ada wedding kita selalu arahin krunya jangan sampai hal-hal yang kecil itu pengantin tahu kayak gitu. Jadi kita harus jago treatment pengantin tuh agak memang sulit kayak gitu kan. Jadi ya tergantung dari kita cak mana cara nyampe ke pengantin kayak gitu kan. Karena kalau misalkan sudah mood pengantin udah hilang ya sudah pasti ada kayak gitu. Nah, jadi sampai imbasnya sekarang kemana-mana ya. pasti imbasnya kemana-mana. Tapi sampai sekarang sih alhamdulillah punya klien yang enak kayak gitu kan, yang bisa diajak kerja sama kayak gitu. Oke. Baik, nah ini untuk menjaga mood pengantin. Untuk menjaga mood kita sebagai seorang MC. MC kan tugasnya lumayan berat juga. Walaupun aduh enak ya jadi MC uji wongnya ngomong dapat duit. Dia juga gawenya tidak do berkeringat segala macam. Padahal kita sebagai seorang MC ini tantangannya juga luar biasa nih kan. Luar biasa apalagi kalau misalkan pas cek sound pas pada saat eksekusi di stage ternyata mic-nya udah sesuai kayak gitu, ada something tribal. Jadi menurut aku itu sih kalau MC itu pegangannya tuh
selain kita punya susunan acara Rundown ya. rundown, mic-nya juga harus pengaruh kayak Itu. gitu ya. Karena ya pernah kejadian pas kita sudah pucuk panggung backsound lebih besar daripada suara mic. Jadi Jadi pecah habis ya. pecah gitu kayak itu kan nak ngomong apa udah kedengeran Kayak udah gitu. jelas itu. Udah jelas. Cuman gitu kalau sih. dari Mas Emi untuk membangkitkan mood penonton nih, apa biasa yang dilakukan? Biasanya sih kita ini sih ada kayak canduan-canduan kecil kayak gitu kan ya biar penonton tidak boring kayak gitu. Atau ya sebelum mulai kita pantun-pantun kecil kayak Contoh gitu pantun kan. pembuka yang bisa menggelitik nih. Aku sih biasanya kalau pantun-pantun Cak itu punya skrip ya. Kalau nak di luar ini apa namanya agak ngeblank kayak gitu. Misal contohnya daun sop, daun katu. Siapa udah jawab salam aku kudu ake buntu. Itu sih biasanya ceramah sebagai pelesetan, banyak, Bay, ya. Iya, pelesetan. Terus biasanya dari tuan rumah juga kasih kan nanti ada games goyang TikTok ya atau Cak Mano kayak gitu kan. Biasanya dari pengantinnya minta kayak gitu. Terus kalau menurut aku sih sejauh ini Yang dilakukan ya. yang dilakukan itu sih biar mood kita juga lebih bagus pas pada saat kita nge-MC itu ya kita harus ini sih harus lihat situasi juga kayak gitu. Nah ya namanya MC kadang kita bangun pagi kayak gitu kan Kalau MC pernah akad. nge-MC di Ojong Merong nih itu, tapi bayarannya lumayan. Jadi dua pilihan nih. Nak ditolak ini lumayan di luar dari yang sebelumnya, tapi nak di Mbak juga jangkauannya jauh nih. Jadi jam 4 itu sudah mandi, sudah rapi, sudah di jalan. Pas datang ternyata ini apa namanya tuh ya biasa lah ya ngaret. Iya ngaret acara Tiba-tiba jam 8:30 baru mulai Baru mulai akad. Tapi biasa lah ya. biasa. Karena kita yang dibayar, jadi kita yang harus standby di situ. Sebenarnya sih kalau wedding tuh enak lebih ke personal sih daripada ikut ini ya WO ya. Karena kan banyak yang ini kan randa segala macam. Kalau kita personal kenal sama pengantinnya enak kayak gitu. Jadi kayak lebih ini Bay ya. Iya. Lebih apa sih itu lebih bukan lebih bebas sih, kayak lebih leluasa. Betul, langsung kita dapat Kak aku maunya cek ini maunya cek ini kayak gitu kan. Kayak itu. Dan Mas Emi pernah ada pengalaman dengan WO? Sering sih. Ini baru kasus terakhir ini sih. Saya sempat somasi nih malah. Iya, ini agak lama. Ini aku cerita kawan aku sih, kita bukan menjelekkan kayak Bukan, gitu ini kan. sebagai apa ya? Pembelajaran juga. Betul sekali. Jadi teman aku tuh ceritanya makanya sekarang ini kalau kita join di salah satu WO itu aku jelasin ke mereka harus ada hitam di atas putih. Penting sekali Penting itu ya. sekali. Kalau sekedar omongan bisa buat omongan bla bla segala macam. Jadi teman aku tuh sudah hampir 1 minggu belum keluar cair V-nya. Jadi aku bilang, kamu kan punya background sebagai HRD, aku bilang kayak gitu ya. Buatlah aku ngomong hitam di atas putih. Biar kita sama-sama tidak kecewa kayak gitu kan. Mending 1 minggu. Itu bukan wedding, waktu nge-crew juga bisa sampai 1 bulan. Ini ceritanya Miss Epa ini di Rapel 3 kali event 3 bulan dibayar kayak gitu. Wah, ini Itu bagaimana? pun, Cak mana ceritanya itu? Ceritanya karena kita ini kan begawe ikhlas. Ikhlas. Karena hobi kita tadi kan. Tapi ikhlas kita ini kadang-kadang dimanfaatin Itu wong. terkadang di sana tuh. Jadi sudah berapa kali event apa wongnya nih pelupa apa wong memang cak lupa kan. Cak lupa. Cak lupa Iya, itu Cak caknya. lupa. Jadi ketika kita tagih baru dia ingat. Nah, Itu dia penyakitnya kan. Nah, berarti kata ada kawan juga ngomong sekian kamu tuh harus minta. Dia ngomong. Jadi tidak perlu nak nunggu-nunggu kapan-kapan. Ya kita nih namanya percaya sama wong tadi. Ya kapan nih oke. Ternyata cak lupa tadi. Sampai 3 bulan. Sampai 3 kali event. Waduh, 3 kali pun ya. 3 kali event di Rapel. Ya sudahlah kita yang namanya gawe kita cak ini, tugas kita cak ini, ya sudah terima baik. Sama sih kalau juga punya pengalaman di sana tuh. Yo kaki Selasa, ditunggu Selasa, Rabu dak kate kabar, Kamis biasa bae pas disomasi baru metu. Jadi kita tuh memang bukan maksud untuk apa ya? Membuat suatu masalah atau kayak apa ya, kita demi menjaga profesionalitas kita. Betul. Apalagi mereka yang punya namo kayak itu kan. WO kan sudah di mana-mana, tapi kita juga sebagai seorang MC yang diminta itu tadi ya juga punya hak kita lah. Iya, betul. Untuk bayaran itu tadi. Tapi kalau sampai diem ngedem kita jadi kesannya kayak
ngemis kayak itu dah. Miss kayak gitu. Tapi kalau Mas Emi dan juga Miss Eva, hal yang dilakukan ketika menjumpai trouble kayak itu, hal yang dilakukan apa nih? Kalau aku sih kalau misalkan yang sudah sering ya, yang sering join ke WO, biasanya sih kalau sudah tahu hal yang akan terjadi kayak gini harus di blacklist, kayak aku udah mau pakai lagi kayak Sama, gitu. Jadi ya? aku udah mau pakai yang baru, misalkan baru dapat baru nih WO dari yang lama, ya aku harus buat kayak hitam di atas putih kayak gitu, perjanjian fee harus turun Minimal tanggal minimal berapa? 3 hari lah selesai event, sebelum acara harus dipilih 50% kayak gitu. Oke, Aku jadi itu harus kayak penting. gitu. Kalau Miss Eva bagaimana juga tuh? Ya, kalau aku nih wongnya kata wong tuh baik hati tadi ya. Jadi selalu nginjak kesempatan wong untuk berbuat baik. Itu. Gitu. Jadi akhirnya terlena di situ. Terlena di situ, ujung-ujungnya Miss Eva dimanfaatkan. Jangan sampai cak itu Miss Eva ya. Oke. Jadi kalau aku baca juga di sini ada manajemen Sekapur Siri ini ya. Iya. Apakah ini juga gagasan dari Miss Eva dan juga Mas Emi juga yang membentuknya atau ada gabungan kawan lain nih? Kalau Sekapur Siri manajemen itu dulu kan aku kan penari Melayu kayak gitu kan. Jadi sering diajak sama Fujiyama Dek untuk ngisi-ngisi tarian lah kayak gitu, tari adat segala macam. Yaudahlah kita bentuk kayak gitu. Kita bentuk, dan di situ sih bukan sekedar ini sih tarian Melayu, banyak di situ. Kru juga ada, MC ada, penari-penari India juga ada galau di situ kayak gitu. Jadi makanya tercetus ini kalau tidak salah di tahun 2015. Itu ya udah deh aku pikirkan, karena WO kan butuh penari juga kan, Butuh talent ya. butuh talent ya. Sudahlah, jadi sudah include sama aku juga kayak gitu. Yo MC, yo kru, sama ini apa talent penari kayak gitu. Tapi untuk saat ini masih jalan ya Sekapur Sirinya? Sekarang sudah kalau untuk dancer penarinya udah ini galau sih, udah berkeluarga. Jadi fokus ke kru sama ke MC. Sama termasuk Miss Eva tadi modeling juga di situ. Iya, kalau modeling Miss Eva sih lebih. Kita gabung kayak gitu kan, karena ngelihat di Palembang ini kan banyak kan wong-wong yang bisa kita ajak untuk bergabung kayak gitu kan. Apalagi kalau WO ini kan kita lihat ya jam terbang mereka lah, siapa yang paling ini pasti dicari uang kayak gitu. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah kami sama Miss Eva nih dimanapun ini selalu ngelihat event segala macam. Oh Miss ini keren loh Miss, kita coba kayak gini kayak gitu kan. Tapi enaknya berteman sama Miss Eva nyambung kayak gitu. Sudah berapa lama nih ada komunikasi atau hubungan untuk sama-sama menjalankan hobi ini sama Miss Eva? Sudah lama nih ya Miss ya. Dari 2015? Lebih lagi? Ya, iya, waktu zaman kita nih punya temen namanya Mami Ajeng, itu yang di Pelaju. Itu masih anaknya TK Miss ya, 2000 Oh berapa. kayak si Gueva? Iya. Gueva juga anaknya kenal. sudah kuliah. Sekarang adiknya juga. Kalau Gueva sih SMA saat ini. Nah zaman-zaman dulu itu kenal sama Miss Eva, sama Mami Ajeng kayak gitu kan. Jadi ya sudahlah Miss, kita coba sama-sama kayak gitu kan, ngerilis ini kayak gitu ya. Alhamdulillah banyak sih peminatnya. Nah kalau ada yang pengen bergabung nih ke Kapur Siri, kayak pendengar kita mungkin ada merasa punya kemampuan untuk MC atau hal lain yang di bidang entertain, apakah Kapur Siri ini siap untuk menampung sebagai wadahnya? Kalau sejauh ini kita siap ya. Kita juga harusnya kan cari talent-talent baru juga kayak gitu kan. Apalagi di dunia per MCM ini kan dia butuh yang fresh kayak gitu. Butuh anak-anak muda yang looknya juga oke kayak gitu. Terus kalau kru juga kita saat ini juga masih nyari kayak gitu. Buat kru-kru WO, EO kita juga selama ini masih nyari kayak gitu kan. Karena semakin banyak talent, semakin banyak kru ya, kita walaupun berapa titik tempat yang kita dapat di handle ya pasti alhamdulillah insya Allah kayak gitu bisa ke handle kayak gitu. Oke. Dan trigger untuk Mas Emi dan juga Miss Eva apa nih biasa yang kayaknya ini yang menjadi triggernya supaya tetap semangat menjalankan hobi yang dibayar ini apa tuh? Miss Eva apa? Miss Eva apa nih biasanya? Iya, kalau aku nih dari dulu karena hobi tadi, jadi menjalankan itu dijalanin. Jadi dengan senang hati, apapun itu yang terjadi. Sampai saya kan kalau selesai dari ngajar itu, buka les lagi. Buka lesnya bukan di rumah tapi datang
ke rumah-rumah. Jadi sejauh apapun, contohnya sampai ke Citra Grand City. Jadi untuk supaya anak-anaknya pintar dan biar nanti anak-anak itu punya wawasan, terus punya kepintaran, dan untuk orang tua juga kalau misalnya dia butuh anaknya jadi generasi penerus, tidak mesti mendatangi tempat les. Jadi kita bisa datang ke rumah kayak anak-anak privat itu ya misalnya privat ya. gitu. Jadi jangan khawatir untuk fasilitasnya begitu, nanti kita bisa bantu. Yang penting anaknya bisa maju lagi. Ada kemauan lagi ya. Meningkatkan value juga itu dalam diri anak-anak. Ini penting nih ya. Yang penting kita sebagai tenaga pengajar itu dari hati. Itu. Dari hati. Karena sesuatu yang keluar dari hati itu akan mudah dirasakan, Cik Tuna ya. Betul sekali. Dulu juga saya kan pernah ditawarin untuk ngajar SD. Karena potensi saya lebih senangnya ke TK. Jadi itu. Kenapa tuh, Miss? Beda aja ya, karena anak TK itu kan moodnya setiap hari itu berbeda. Jadi ada frekuensi di mana mereka hari ini senang sama kita. Jadi itu tantangan tapi yang dinikmati malah justru ya. Betul. Hari ini dia senang peluk-peluk kita. Besok kadang-kadang nggak mau katanya. Gitu. Jadi itu memang benar-benar dunia anak-anak. Saya suka sekali itu. Jadi tantangan tapi malah justru Miss Eva ini menjadikan sesuatu yang menarik ya. Betul, yang asyik. Nah kalau dari Mas Emi mungkin sebelum kita break ini sesaat lagi. Kalau aku sih triggernya itu sebenarnya banyak kayak gitu kan. Apalagi dunia MC kayak gini kan. Yang paling penting itu semangat kita kayak gitu kan. Semangat, kita juga punya tujuan kayak gitu kan, karena ini bukan sekedar hobi kayak gitu. Terus juga kita harus bisa ngatur mood kita kayak gitu. Nah kalau kita ngikutin mood, yang punya acara ya dia nggak tahu menau kayak gitu kan. Yang penting intinya kita harus profesional apapun yang kita gawe kayak gitu kan. Walaupun lagi ada beban apa. Walaupun lagi ada beban, yang paling penting profesional. Yang kedua kita juga harus on time. Apapun yang kita gawe itu selalu on time kayak gitu. Baik. Dan tentunya Manca BC kita bakal balik lagi untuk masih banyak sesuatu yang pengen kita gali dari kedua narasumber kita di obrolan komunitas. Tapi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Warna merah melambangkan apa? Beranilah. Kalau putih? Ya pasti suci. Nah, kalau warna ungu? Sorry, warna janda kan? Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut mureks. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Oke baik Manca Bica Dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk dulur-dulur yang masih monitor siaran kami di Pro 4 FM Palembang. Dan kita masih bersama kedua narasumber kita yang saat ini hadir di Pro 4 FM Palembang ya. Masih dengan Mas Emi dan juga Miss Eva dari komunitas Talent and Professional MC. Tadi sudah banyak hal yang sudah kita tanyakan, dan saat ini kita pengen tahu mengenai manajemen waktu. Kita tahu kan kesibukan Mas Emi tadi sebagai seorang pegawai kantor juga, betul. dan juga bergelut dengan dunia per-MC-an, belum lagi WO-nya. Ini untuk manajemen waktunya bagaimana nih Mas Emi untuk mengaturnya kayak itu? Kalau aku untuk ngatur waktu, yo yang pasti kayak gini kan sebenarnya gawe kayak gini kan, tapi itu profesional kayak gitu. Karena kan Miss Eva juga ngajak ini kan sudah lama. Yang penting kita bisa saling komunikasi baik dengan uang kayak gitu kan. Terus lihat timing juga sih, jangan sampai kita nanti dikejar-kejar dengan waktu. Apalagi kan kesibukan ini kan banyak kayak gitu kan. Mulai dari kayak semalam juga baru kelar acara event birthday party bantu temen. Jadi jangan sampai hari ini nih bisa kelewatan kayak gitu. Jadi harus dari diri kita dewek, cak mana caranya kita harus bisa ngatur waktu. Jangan sampai waktu yang ngatur kita yang bisa menekel waktu kayak gitu kan. Ya alhamdulillah sih lancar-lancar baik lah insyaallah. Jadi mungkin dengan skala prioritas ya. Mana yang kita prioritaskan itu yang kita ambil dulu, yang kita jalankan dulu itu kayak yang didulu ke kayak gitu. Nah kalau Miss Eva bagaimana untuk manajemen waktunya? Tentunya kalau di dunia pendidikan di TK itu tadi kapan, ketika selesainya ini juga dilanjutkan dengan aktivitasan lain, tentu ini membutuhkan manajemen waktu yang baik. Nah bagaimana kalau Miss Eva? Iya, kalau aku tuh yang penting kewajiban dulu. Nah, jadi dari sekitar jam 7 itu kewajibannya sampai jam 12 itu ngajar. Nah, selesai itu baru aku pikirkan lagi untuk timingnya. Jadi kita ada program, ada catatan. Nah, setelah jam 12 itu di hari apa itu sudah ada catatannya. Jadi kalau misalnya ada yang butuh les atau ada yang butuh untuk diajarin catwalk contohnya itu, atau ada event-event, kita koordinasi sama yang ngajak. Jadi sudah ada jadwal-jadwal. Jadi ya mudah-mudahan kalau memang Tuhan ngenjuk kita rezeki, kita terima terus jalani ya. Iya, kita jalani baik. Jadi kalau bisa tidak mengecewakan wong. Jadi sebisa mungkin waktu itu memang kita gunakan memang untuk membantu wong. Itu baik. Oke, dan apa yang perlu dijaga untuk sebagai seorang calon model nih Miss? Mungkin ada pendengar kita juga tertarik untuk terjun ke dunia modeling. Apa yang harus dijaga? Oke, itu pertanyaan bagus sekali. Banyak kadang-kadang wong tuh kepengen jadi modeling tuh modalnya cantik. Cantik baik. Nah, itu sebenarnya itu pendapat Relatif yang salah, relatif ya. Yang penting sudah diomong tadi dari awalnya kita itu ada kemauan. Terus memang dari hati itu memang dunianya ke situ harus diketahui. Nah, contohnya, jadi itu harus ada dukungan dari pihak lain. Kalau pihak lain itu, kalau yang terdekat di rumah itu ya uang tua. Uang tua dalam hal itu ya. Jadi itu harus mendukung, dan uang jangan salah persepsi kalau modeling itu konotasinya dengan seksi. Itu yang salah. Karena modeling itu ada tema-temanya masing-masing. Apa itu Miss? Temanya ada tema misalnya casual, itu terus ada juga tema muslim. Nah, jadi kadang-kadang kayak glamor itu ada juga ya. Nah, itu dia. Wong kadang-kadang salah kalau jengok di TV sekarang, katong apa katik baju lain. Pakai baju tapi cak dak berbaju. Nah, itu karena tuntutan juga itu. Kalau memang kita sudah siap berani ke situ, harus tanggung resikonya. Jadi artinya di sini sebagai seorang profesional modeling itu yang harus dijaga itu profesionalitasnya, profesionalitas itu yang utama ya. Itu bentuk badan. Jangan sampai pengen jadi modeling tapi sehari 4 piring makan itu ya. Udah proporsional lagi badannya ya. Iya, jadi walaupun mau secantik apapun, seganteng apapun seorang model, kalau sudah bentuk badannya tidak sesuai standar sebagai seorang modeling, itu tidak akan bisa ini ya Miss ya. Betul sekali. Jadi kita tuh harus tahu juga yang namanya modeling tuh apa dia. Jangan cuma bisa, aku nak masuk modeling. Nah, jadi dia harus mengetahui juga, harus tahu sebatas mana batasan dari modeling itu. Ya beda juga dengan kita misalnya nak melok
apa itu sumo. Nah, itu kan itu artinya sudah Ada standarnya beda, ada masing-masing standar ya. masing-masing. Oke, nah kalau untuk standarnya seorang modeling cewek, tinggi badan berapa dan juga berat badan berapa nih Miss? Oke, biasanya itu minimal untuk yang kategori standar itu remaja tuh 160 Cewek ya. cewek. Berat badannya? Berat badannya di seimbangannya biasanya itu sekitar 45. Oke, Kilo. jadi bisa ya Bisa. dengan kategori itu. Dan kalau untuk cowok Untuk cowok itu rata-ratanya 165 ke pucuk. dengan berat badan Dengan berat badan ya itu profesional lah apa dengan disesuaikan juga ya. disesuaikan. Karena biasanya ada perhitungan rumusnya itu kalau tidak salah. Betul. Tapi kalau lupa nih, bagaimana kita bisa menemukan bahwa berat badan dan juga tinggi badannya profesional atau tidak? Ada Biasanya proses itu perhitungannya. dikurangin 110 biasanya itu Dari total keseluruhan kayak itu ya. Oke, baik. Nah ini dari Mas Emi juga nih melihat perkembangan dunia per-MC-an di Palembang ini sangat luar biasa ya. Bahkan yang dulunya bukan MC, tapi sekarang kayak di sosmednya tuh udah eksis juga sebagai seorang MC. Ini sah-sah baik atau ini cuma sebagai tren sekali lewat kalau menurut Mas Emi? Kalau aku sih sebenarnya sah-sah baik, cuman yang harus menjadi prioritas dia tuh memang basic dia bisa atau tidak kayak gitu. Nah, sebenarnya itu sih, uang kan bisa galau ngomong kayak gini kan semua uang tuh bisa galau kayak gitu. Nah SD pun juga bisa. Cuman di sini kita punya ciri khas masing-masing dan kemampuan masing-masing kayak gitu kan. Kalau sekarang memang banyak sudah kayak jamur kayak gitu, cuma tergantung dari cak mano cara mereka nyampai ke uang, attitude-nya di pucuk panggung cak mano kayak gitu kan. Sebenarnya tidak masalah, sah-sah baik kalau menurut aku. Kalau soal perang harga bagaimana tuh? Kalau press list ya, sejauh press ini listnya tuh. sih kalau yang secara personal sama yang langsung pengantin ke kita, itu kita kasih harga sudah tak ditentukan. Tapi kalau misalkan melo WO biasanya langsung dari WO kayak gitu, harganya dikasih. Tapi kalau maksudnya tuh kita MC pada umumnya dengan standar nominal ini, tiba-tiba ada yang muncul jauh di bawah itu, yang penting Itu eksis ngerusak dulu. pasaran Nah, itu. Itu ngerusak Itu, pasaran. itu. Kita balik ke ini sih, balik ke Individunya masing-masing ya. masing-masing sama kemampuan kita. Toh kalau misalkan dia nurunin harga, misalkan dia nyari MC, oh ternyata harganya lebih murah daripada yang dia mau pakai kita. Ya kita lihat baik cak mano dia kayak pas Kualitasnya pada ya. saat itu. Iya, jam terbang dia sudah berapa lama, kuantitas dia cak mano kayak gitu kan. Jadi kualitas tidak akan pernah membohongi harga kayak itu ya. Benar Rian itu. Jangan sampai kita pengennya murah tapi ternyata acara kita malah jadi ambrol. Iya, ambrol udah sesuai yang kita ingin kayak gitu kan. Nah, kalau bedanya MC wedding dan juga MC event, apa biasanya yang membedakan di situ, Mas? Walaupun sebenarnya secara namanya sudah sangat jelas di situ ya. Iya, kalau wedding kan kita treatmentnya tuh lebih ke apa namanya? Formal ya. Formal kayak gitu kan. Formal lebih juga ke ya kalau treatmentnya kalau MC wedding itu kayak oh kita harus menyatukan kedua keluarga kayak gitu. Apalagi akad kayak gitu kan kita harus benar-benar formal, benar-benar harus khusus. Kalau wedding event ya kita pacak kelakar, kita juga pacak apa namanya itu ngajak audiens untuk lucu-lucuan kayak gitu kan. Kalau wedding MC wedding sama akad kita tidak bisa ngeluarin karakter kita kayak gitu. Karena kita kan menjaga formalnya tadi. Betul, menjaga Wibawa formal, itu. wibawa kayak gitu kan. Cuman kalau MC di luar dari wedding itu ya kita keluar apa yang kemampuan kita kayak gitu. Karena kalau juga punya sikok kawan MC, kalau dia muncul di panggung itu dengan dandanan, bah, Wah, itu kayak Kak Puji itu. Kak Puji, ada juga Glamor itu. Bicik Waya-Waya Bicik juga. Waya-waya, cinta kayak gitu kan. Itu teman-teman galau. Mak Ke, tahu Mak Ke? Itu tahu Mak Ke. Itu tahu Mak Ke itu aduh. Pokoknya Mak Eke itu kalau kita kumpul-kumpul selalu dijadikan nih jadi ke bahan olokan. Tapi Mak Ke jadi itu mbok luar pokoknya biasa lah. penghibur lah ya. Iya, luar biasa. Karena kami kemarin juga sempat bikin apa ya sama Bicik Waya-Waya sama Kak Iwan Step bikin lagu Model Hawo. Kan Model Hawo. kalau juga kan terlibat di situ kan, ada makanya juga yang kami tarik untuk sebagai modelnya di situ. Jadi luar biasa nih itu Luar sampai biasa itu. Jadi ada kolaborasi. kolaborasinya di situ. Tapi kalau untuk Miss Eva mengenai menjaga profesionalitas ini apa? Kalau tadi kan Mas
Emi juga sudah menyampaikan banyak hal. Nah, kalau Miss Eva menjaga profesionalitas itu apa yang biasanya dipertahankan kayak itu? Iya, kalau aku nih berikan yang terbaik untuk Wong. Jadi kita sesuaikan apa maunya Wong itu. Aha. Jadi terus kalau memang kita punya kemampuan, apa salahnya kita unjuk ke Wong dan jangan pelit-pelit ilmu. Itu baik. betul. Karena ilmu itu salah satu amal jariah ya Miss Eva ya. Jadi mudah-mudahan kaget ya, apalagi aku sekarang nih kan istilahnya tuh lajang. Mana Iya. tahu di doa aku Wong cepet dapat jodoh. Amin ya rabbal Iya, alamin. iya. Jadi doa tuh bisa dijawab dari mana baik Dari ya. mana Benar, baik. benar. Termasuk dengan apa hal yang kita lakukan baik, ketika mau meresponnya juga baik, akan menjadi berkah ketika doa Iya. itu muncul. Ada sih kok lagi yang Apa tuh? jadi kebanggaan kita ya, Aha. jadi kepuasan kita. Kalau Wong tuh senang dengan kerja kita. Mhm. Itu baik. Itu kebanggaan tersendiri. Tapi Jadi, kalau ada yang nyinyir, kayak apa tuh biasanya kalau Miss Eva menyikapi? biasanya aku itu tidak dianggap sesuatu yang Yang harus serius. dipikirkan ya? Tidak. Aha. Kita buat apa kita mikirkan yang macam itu kalau Wong tetap dengan pendirian dewek. Karena Kita cak uji mikirin- uang tuh Miss Eva ya, sebagus apapun kita, kalau uang tetap tidak senang, Tetap. bakal Betul. jelek Betul itulah. lah, Iya. Tapi iya. kalau kita disenangi uang, walaupun kita melakukan hal yang Wong tetap percaya. Cak itu, walaupun kita tidak sengaja aja, uang tetap percaya sama Iya, kita. iya. Jadi untuk apa memikirkan hal yang tidak Betul. penting ya? Jadi yang penting prinsipnya tuh kita memberikan yang terbaik. Ah, dari itu. Wong. Nah, itu Aha. baik. Kalau versinya Mas Emi, apa? Ketika nanti ada nyinyiran, oh MC-nya ini, kayak apa tuh Mas Emi biasanya tuh? Aku sih nyikapinya selagi tidak kenal sama aku tidak masalah sih gitu. Ya, sejauh ini kan uang yang tidak kenal sama kita kan pasti apa be disampaikannya ke uang lain Cek, kan. Itu tuh. Jadi menurut aku tidak masalah lah selagi anggap be debu kayak gitu kan. Selagi tidak makan ternak warga ya. Cek uji komen-komen netizen itu kan. Ternak warga. Kalau aku sih tidak masalah sih Mas sebenarnya kayak gitu kan. Ya uang yang tahu kita, ya kawan-kawan kita sekeliling kita. Kalau di luar dari itu uang nak ngomong apa terserah kayak gitu kalau menurut aku. Jadi I don't care. Iya, I don't care kayak gitu kan. Untuk apa saya tidak peduli ya. Oke, baik. Ini sebenarnya masih banyak yang pengen kita tanyakan, tapi kembali waktu nih. Dan terasa ini sudah 54 menit melangkah dari jam 9 pagi. Kalau kita ngobrolin soal hobi, pasti tidak akan terasa waktunya. Habis-habisnya, ya. Mungkin sebagai penutup secara singkat, apa yang pengen disampaikan oleh Mas Emi dan juga Miss Eva untuk pendengar kita nih? Kalau buat aku sih teruslah berkarya, jangan malu. Kalau kita mampu, kenapa kita tidak coba kayak gitu? Yang penting kita punya skill. Oke, baik. Kalau dari Miss Eva? Iya, kalau aku untuk Mang Cek Bicek yang ada di rumah sekarang, Aha. apa kita yang punya kemampuan di diri, kembangkan, jangan malu kata Kak Emi tadi. Terus satu lagi pesannya, Apa kalau tuh? memang sudah bisa tularkan ilmunya ke orang lain. Itu sangat penting mantap. nih itu Miss ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Emi Prayoga dan juga untuk Miss Eva yang sudah menyempatkan waktunya berbagi pengalaman, berbagi edukasi dan juga banyak hal-hal menarik yang tentunya baca diserap juga untuk pendengar kita menjadi sesuatu yang berguna sehingga KG menjadi modal ya untuk terjun ke dunia entertain terkhusus di Kota Palembang dengan kiprah, dengan bakat yang hobi yang dibayar tentunya. Kita harus berpisah karena waktu kita sudah habis. Kami ucapkan terima kasih juga atas minat dengar Mance Bicek dimanapun berada. Kulo Ilham yang bertugas juga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Waalaikumsalam. Dino tahan jadi jando Puji dionyo tidak galak hidup taro Kalau nak berbini jangan niat nak coba-coba Carilah gawe jangan cuma modal hawa Awak pemalang miskin pulau tapi banyak kendak Kalau ditanya tak sibuk nian lagi ada loka Lokak lamo telah dijang berbino Cetok sana, cetok sini, oi lojak ulo
Betinonyo juga mudah lihat kali.